Selamat pagi anak-anak. Sudah bangun? Sudah mandi? Mari kita berolahraga dulu. Mari kita berjalan dan berlari di sekitar rumah saja ya. Sambil bernyanyi yang kemarin itu. Siapakah namamu? Namaku. Masih ingat lagunya? Huruf ya. Huruf kecil dulu, lihat hurufnya. Semua huruf ada 26 dari A sampai Z. Ini ada huruf apa ya? Kita sebutkan bersama-sama. B. Sebutkan ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Coba dinyanyikan. Sudah tahu kan lagunya? Sekarang coba sebut yang keras ya. Huruf apa yang muncul? Apa? Benar, B. Benar, U. Benar, K. Benar, U. Hebat. Jadi hurufnya ya B, U, K, U. Digabung menjadi bu dan ku. Dibaca buku. Nah, yang ada B, U, K, U disebut itu namanya huruf, disebut huruf. Kalau bu dan ku disebut suku kata. Buku disebut kata. Ngerti ya? Coba lagi ya. Ada apa? Benar, S. Hebat, A. Pintar, P. Betul sekali, U. Ada SA, sa. PU, pu. Dibaca sapu. Wah, hebat anak-anak. Tadi ada SAPU. Hurufnya ada berapa ya? Hitung dulu. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Benar. Ada berapa suku kata? Ada sa dan pu, berarti 2 suku kata. Gabungan 2 suku kata menjadilah kata. Kalau digabungkan sa dengan pu menjadi sapu yang disebut dengan kata. Sekarang tugasnya ini ya. Siapkan bukumu.
belajar bersama orang tua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sudah mandi? Sudah sarapan? Hari ini kita belajar ya. Siapkan dulu buku merahmu serta alat tulismu. Semangat selalu. Selamat pagi anak-anak. Apakah dalam sudah menyiapkan bukunya ya? Maaf, hari ini akan berat. Hari ini akan belajar tentang macam-macam huruf. Kemarin kita sudah mengenal huruf abjad A sampai Z. Jumlahnya berapa ya? 26. 26 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya huruf kotak, atau ada yang menyebut huruf hidup. Apa saja hurufnya? I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ada 5 huruf kotak. Sisanya 26 huruf kotaknya berarti saja ada berapa? 21 disebut dengan huruf konsonan. Selain huruf A, E, O ya, B, C, D, F, G, sama-sama ya. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, E, Y, dan Z. Itu namanya huruf konsonan. Apa tadi? Ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Dua macam ya. Apakah kita mau berlatih sekarang? Kita bermain kata, melengkapi kata yang bukan huruf vokal yang tepat untuk melengkapi kata di atas. Ini ada kata yang berbeda hurufnya. Ada huruf R pertama, ada huruf P, dan ada huruf R. Di tengah-tengah sini diberi huruf vokal, terus itu ya. Dan kita lengkapi dengan huruf vokal. Coba kita dengar dulu. Ada R, ada I, T, dibaca roti. Benar. Coba kita ada huruf S. Terus dulu ya di pemerahmu. Dia dipasang dulu. Ada P. Kemudian titik-titik bosan. Ada S titik-titik, P titik-titik. Terus ada gambarnya ini. Itu diisi dulu apa ya? Boleh terus soalnya dulu ya. Ada isinya boleh nanti. Nomor 2 ada B titik-titik, J titik-titik. Nah, ada gambarnya. Silakan dilengkapi dengan huruf vokal. Nomor 3 ada huruf M
J lagi, titik ini, bisa kan? Mudah kan? Masuk aja ya. Yang keempat, anak-anak berpikir sendiri, bebas mau mengambil dengan apa. Dalam menyediakan ada huruf T, titik P, tidak sudah bertambah adiksi asal aja dibaca. Adiksi diucapkan ada ada. Sama belajar anak-anak bersama orang tua, dengan orang dekat. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Mari sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu karena hari baru ini kami boleh belajar kembali. Bimbinglah kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari hari ini berguna untuk masa depan kami dan sesama. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Anak-anak bisa menyiapkan di buku tematiknya ya. Yang tema 1 kemarin, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Panca artinya 5. Indra bisa diartikan dengan perasa. Pada tubuh kita ada 5 alat perasa atau indra. Mata, indra penglihatan untuk melihat, melirik, bisa juga melotot. Hidung untuk membau. Hidung juga untuk bernafas. Coba pegang hidungmu. Lidah untuk mengecap rasa. Rasa manis, asam, asin, dan pahit. Telinga adalah indera pendengaran untuk mendengar. Bagian terluar dari tubuh kita adalah kulit. Kulit digunakan untuk merasakan atau disebut dengan indera perasa. Ada disebut juga indera peraba. Bagian telapak tangan merupakan kulit yang paling peka. Sekarang coba lihat telapak tanganmu. Ada jarinya ya? Ya, ada 2 tangan, ada 10 jari. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalian juga bisa membuka lagunya. Syairnya ada di tematik halaman 53. Nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Setelah tadi kita bernyanyi nama-nama jari, kita berhitung dengan jari kita ya anak-anak. Kita tutup dulu jari-jari kita. Kita gunakan yang tangan sebelah kanan dulu. Dimulai 1 dari ibu jari, 2 jari telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, 5 kelingking. Sekarang pindah ke tangan kiri.
ibu jari 6. Yang ke-7 jari telunjuk, 8 jari tengah, 9 jari manis, yang terakhir 10 dibuka semuanya jari kelingking yang terakhir. Bisa ya, kita telah belajar tentang alam mudra dan berhitung dengan jari. Sekarang siapkan buku merahmu. Selamat pagi anak-anak, kita belajar kembali ya. PADBP. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Sekarang kami akan belajar Tuhan, bimbinglah kami supaya yang kami pelajari ini kami mengerti guna untuk masa depan kami dan bersama. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan cerita dulu ya. Tangan yang sombong. Pada suatu hari, tangan berkata, "Akulah yang paling berjasa di antara anggota tubuh. Jika mau mengambil sesuatu, pasti minta tolong padaku. Apalagi kalau mau makan, tentulah aku yang memasukkan makanan di mulut." Mulut menyahut, "Apa katamu, hei tangan yang sombong? Biarpun kamu mengaku berjasa, tapi kalau tidak ada aku si mulut mungil ini, mana bisa makanan itu masuk ke perut? Karena itu aku pun berjasa." Kamu semua tidak bisa pergi kemana-mana jika kedua kaki sedang sakit dan tidak bisa berjalan, sebab hanya dengan kedua kaki kalian dapat ke sekolah. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Mari sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu karena hari baru ini kami boleh belajar kembali. Bimbinglah kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari hari ini berguna untuk masa depan kami dan sesama. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Anak-anak bisa menyiapkan di buku tematiknya ya. Yang tema 1 kemarin, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Panca artinya 5. Indra bisa diartikan dengan perasa. Pada tubuh kita ada 5 alat perasa atau indra. Mata, indra penglihatan, untuk melihat, melirik, bisa juga melotot. Hidung untuk membau, hidung juga untuk bernafas. Coba pegang hidungmu. Lidah untuk mengecap rasa, rasa manis, asam, asin, dan pahit. Telinga adalah indera pendengaran untuk mendengar. Bagian terluar dari tubuh kita adalah kulit. Kulit digunakan untuk merasakan atau disebut dengan indera perasa. Ada disebut juga indera peraba. Bagian telapak tangan merupakan kulit yang paling peka.
Sekarang coba lihat telapak tanganmu. Ada jarinya ya? Ya, ada 2 tangan, ada 10 jari. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalian juga bisa membuka lagunya. Syairnya ada di tematik halaman 53. Nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Setelah tadi kita bernyanyi nama-nama jari, kita berhitung dengan jari kita ya anak-anak. Kita tutup dulu jari-jari kita. Kita gunakan yang tangan sebelah kanan dulu. Dimulai 1 dari ibu jari, 2 jari telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, 5 kelingking. Sekarang pindah ke tangan kiri. Ibu jari 6, yang ke-7 jari telunjuk, 8 jari tengah, 9 jari manis, yang terakhir 10. Dibuka semuanya jari kelingking yang terakhir. Bisa ya, kita telah belajar tentang alam mudra dan berhitung dengan jari. Sekarang siapkan buku merahmu. Selamat pagi anak-anak, kita belajar kembali ya. PADBB. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Sekarang kami akan belajar Tuhan, membimbing kami supaya kami belajar hari ini kami mengerti guna untuk masa depan kami dan bersama. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan cerita dulu ya. Tangan yang sombong. Pada suatu hari, tangan berkata, "Akulah yang paling berjasa di antara anggota tubuh. Jika mau mengambil sesuatu, pasti minta tolong padaku. Apalagi kalau mau makan, tentulah aku yang memasukkan makanan di mulut." Mulut menyahut, "Apa katamu, hei tangan yang sombong? Biarpun kamu mengaku berjasa, tapi kalau tidak ada aku si mulut mungil ini, mana bisa makanan itu masuk ke perut? Karena itu aku pun berjasa." Kamu semua tidak bisa pergi kemana-mana jika kedua kaki sedang sakit dan tidak bisa berjalan, sebab hanya dengan kedua kaki kalian dapat ke sekolah. Tidak bisa pergi kemana-mana jika kedua kaki sedang sakit dan tidak bisa berjalan, sebab hanya dengan kedua kaki kalian dapat ke sekolah, ke pasar, dan melompat-lompat. Aku juga berjasa. Mata pun ikut-ikutan berkata, "Hai kawan-kawan, tangan, mulut, dan kaki,
Kamu semua harus ingat bahwa kamu tidak bisa pergi kemanapun jika tidak mempunyai kedua mata. Walaupun dapat makan, berjalan, dan memegang sesuatu, tapi kamu bisa masuk lubang jika tidak ketolong dengan kedua mata. Dari cerita tadi, apa yang kita bisa ambil hikmahnya anak-anak? Apakah benar semuanya ingin menang sendiri? Tidak ya, setiap anggota tubuh saling membutuhkan. Anggota tubuh harus saling membantu dan kerja sama. Jadi semua anggota tubuh berguna. Tuhan memberi anggota tubuh untuk berbuat baik. Kita tidak boleh berbuat jahat sehingga menyedihkan hati Tuhan. Sudah diberi anggota tubuh oleh Tuhan, kita harus menjaga dan merawat anggota tubuh ya. Untuk anak-anak bisa dibantu orang tua. Coba sekarang lihat kukumu, sudah dipotong belum ya? Nah, sekarang tugasnya ya, tuliskan 5 perbuatan apa yang bisa kamu lakukan dengan tanganmu. Yang kedua juga 5 perbuatan yang bisa kamu lakukan dengan mulutmu. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Hari ini kita akan belajar melanjutkan matematika tentang pengurangan. Pengurangan seperti anak-anak bisa lihat di buku tema 3 ya, halaman 122 sampai 124. Anak-anak sudah melihat tentang pengurangan. Bagaimana pengurangannya? Kalau 8 kurangi 3, anak-anak
8-nya bukan 10. 8 dikurangan dari 3. Kalau pengurangan semakin sedikit, kita bisa mundur. 8 mundur 7, 6, 5. Nah, berarti 8 kurangi 3 adalah 5. Begitu juga kalau dengan 12 kurangi 4. 12 yang mundur, 8 jadinya 4. 12 mundur, 12, 10, 9, 8. Jadi 12 kurangi 4 dengan 8. Anak-anak kan ya anak-anak tentang kebiasaan baik. Nah, di subtema kemarin kita juga sudah belajar tentang kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu harus selalu dilakukan. Nah, karena yang disebut kebiasaan berarti sering dilakukan. Anak-anak bisa membuka lagi yang halaman 125 buku tema 3-nya ya. Di situ ada gambar-gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak duduk dengan buku di atas meja, ada lampu belajarnya menguap. Tandanya anak itu sudah benar mengantuk. Tapi selanjutnya di nomor 2, lihat bajunya bagaimana ya? Oh, berbeda. Baju yang berbeda menunjukkan yang nomor kedua adalah baju tidur. Sebelum tidur, anak itu gosok gigi. Iya, gosok gigi memang dilakukan 2 kali. Yang pertama, pagi sesudah sarapan. Yang kedua, malam hari sebelum tidur. Yang ketiga, anak ini merapikan selimut sebelum tidur. Kemudian yang nomor 4, tangannya seperti ini. Berarti dia sedang berdoa, matanya tertutup. Bagus ya. Apakah anak-anak seperti itu juga setiap hari? Belajar. Setelah belajar dibereskan, ganti baju, sikat gigi, merapikan tempat tidur dulu karena siapa tahu ada semutnya. Harus dibersihkan dulu ya. Lalu berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak bisa membuat cerita dari gambar itu. Bisa diberi nama namamu sendiri atau nama orang lain. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Pagi ini kita akan belajar tentang kabar gembira. Anak-anak pasti senang ya menerima kabar gembira. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia senang menerima kabar gembira. Kabar apa itu? Yaitu tentang kelahiran sang juru selamat. Ceritanya begini. Pada suatu hari, malaikat diutus Tuhan untuk datang ke rumah Maria. Malaikat itu bernama Malaikat Gabriel. Maria adalah keturunan Daud. Malaikat itu masuk ke rumah Maria dan menyapa Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu. Maria terkejut awalnya karena tiba-tiba ada malaikat. Tapi kemudian malaikat itu menyampaikan, jangan takut, hai Maria, sebab Allah memilih engkau untuk melaksanakan rencananya. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tetapi Maria berkata, mana mungkin, aku ini belum bersuami. Kata malaikat itu, jangan khawatir Maria, Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menjagamu, sebab anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Selain itu, malaikat juga membawa kabar gembira bahwa saudara Maria yang bernama Elizabeth juga sedang mengandung, meskipun ia sudah tua.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Malaikat Gabriel gembira mendengar jawaban Maria. Ia meninggalkan rumah Maria dan pergi ke surga. Anak-anak juga bisa membaca kisah ini bersama keluarga dalam Alkitab berdasarkan Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita mengetahui bahwa siapa nama malaikat yang mengunjungi Maria? Benar, malaikat Gabriel. Waktu dikunjungi, bagaimana perasaan Maria pertama kali? Benar, perasaannya takut karena ada orang yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Mengapa ya yang dipilih kok Maria? Bukan Magdalena, bukan yang lainnya? Iya, karena Maria mempunyai sikap yang tulus, rajin berdoa, rajin membantu, rendah hati. Maka Allah memilih Maria untuk melaksanakan rencana Allah yang besar ini. Anak-anak juga tahu nama ibu Maria. Maria punya ibu, namanya adalah Anna. Ayah Maria bernama Yoakim. Maria adalah keturunan Daud. Allah membawa kabar gembira juga kepada Maria. Selain dia akan mengandung orang juru selamat, dia juga membawa kabar gembira bahwa saudaranya yang bernama siapa? Benar, Elizabeth juga mengandung. Padahal Elizabeth itu sudah tua. Jadi Elizabeth akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yohanes. Bocah-bocah, podo sehat? Saiki sinau bebarengan ya. Isih kelingan tembang dolanan 1 2 3. Ayo dinyanyikan dhisik. 1 2 3. 1 2 3. Tangane sedeku ngrungokake Pak Guru menawa didangu. 4 nuli 5 lenggae sing tata, aja padha sembrono mundhak ora bisa. Sih kelingan? Saged ta? Pinter. Saiki rungokake. Lah nek wis lungguhe sing apik ditata, saiki ngrungokake. Bu Ningrum arep maca crita. Bocah-bocah ngrungokake nggih. Uga iso maca ana ning sebelah iki. Kerja bakti. Dina Jumat sekolahan kerja bakti. Bocah-bocah nggawa piranti saka omah. Ana sing nggawa sapu duk, sapu sodo, sulak. Ana maneh sing nggawa pacul lan arit. Jam 8 bocah-bocah wiwit resik-resik. Ani bagian sulak-sulak. Sasa sak kancane didhawuhi nyapu jogan. Rama lan Dika nyapu latar. Kabeh nyambut gawe. Sekolahe dadi resik. Nah, kuwi mau ceritane bocah-bocah. Apa judule? Bener, kerja bakti. Kerja bakti ana ngendi? Bener, sekolahan. Dina apa mau? Dina Jumat. Bener ya? Yang kerja bakti kuwi nek wis diresiki, sekolahnya dadi resik. Yen resik, seneng apa ora manggon ana ning panggonan resik? Mesti seneng nggih.
Nah, bocah-bocah, ojo lali saben dina resik-resik omahe dhewe-dhewe supaya kowe seneng manggon ana omahmu lan sehat. Nah, saiki bocah-bocah disiapke buku birumu nggih. Coba ditulis jawabane wae. Pitakone Buni Rem iki. Nomor 1. Siap? Dina apa ana resik-resik mau? Ditulis nggih. Nomor kali. Kerja bakti mau ana ing ngendi? Sambut. Piranti kanggo resik-resik. Nak piranti kanggo ngresiki meja lan kursi ana lebune diresiki nganggo apa? Sambut. Yen latar kuwi sing ana njaba diresiki nganggo sapu apa ya? Sapu soda apa sapu duk? Nomor 5 nggih. Yen wis diresiki, sekolahe dadi kepriye? Nah, sampun nggih. Ana 5 ditulis, sok setu dikumpulake. Matur nuwun, berkah dalem. Selamat pagi anak-anak, berkah dalem. Hari ini kita akan belajar tentang pola gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada 1 segitiga. Yang kedua ada berapa ya? Benar, 3 segitiga. Yang berikutnya ada 5 segitiga. Dari urutan gambar ini menunjukkan sebuah pola gambar. Semakin ke kanan, semakin banyak. Bertambah berapa ya? Dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3. Berarti tambah berapa segitiga? Benar, 2 segitiga. Dari 3 ke 5 tambah berapa? Benar, tambah 2 segitiga. Berarti pola segitiga ini bertambah 2 terus. Polanya ditulis 1, 3, dan 5. Itu pola dari segitiga tadi. Bisa ya? Tugas yang pertama menuliskan pola bilangan dari gambar itu. Yang kedua melanjutkan pola gambarnya. Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ukuran tidak baku. Kita pelajari ada 4 ya. Kenapa disebut ukuran tidak baku? Karena setiap orang yang mengukur hasilnya kemungkinan akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena tidak baku, tidak sama alat ukurnya. Apa saja itu alat ukur tidak baku yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada jengkal,
yaitu ukuran dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Ada hasta, yaitu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Ya, di sini namanya hasta. Ada depa. Depa artinya dari ujung jari tengah kita letakkan sampai ujung tangan kanan kita. Ya, depa itu begini. Depa. Yang kemudian ada lagi langkah. Langkah berarti langkah kaki. Kita melangkah. Langkah biasa ya. Apa tadi? 4 ukuran tidak baku. Pertama jengkal. Kita mengukur misal begini, digerakkan. Ya, itu jengkal. Hasta. Dari ujung. Ada satu hasta. Jengkal depan. Langkah. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Hari ini kita lanjutkan belajarnya ya. Minggu lalu sudah belajar tentang kabar gembira. Bagaimana malaikat Gabriel menemui Bunda Maria untuk memberikan kabar bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Benar anak-anak, waktu itu Bunda Maria mengandung. Dan ketika perutnya sudah membesar dan saatnya mau melahirkan, ada perintah dari Kaisar Agustus untuk rakyatnya mendaftarkan diri ke tempat kelahirannya. Tempat kelahiran Bunda Maria itu berada di kota Bethlehem. Tapi waktu itu Bunda Maria tinggal di Nazaret. Kemudian Bunda Maria dan Bapak Yusuf pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Meskipun perut Bunda Maria sudah besar. Ketika terasa perutnya sakit mau melahirkan, Bapak Yusuf dan Bunda Maria mencari penginapan. Tapi tidak ada penginapan untuk mereka. Banyak yang menolak karena keadaan Bunda Maria dan Bapak Yosef itu miskin. Akhirnya benar, Bunda Maria dan Bapak Yosef pergi ke kandang itu, kandang domba. Di sana Bunda Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Karena keadaannya di kandang domba jauh dari rumah tempat tinggalnya, bayi itu ditempatkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat memberi minum dan makan para domba. Dan bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Anak-anak, kabar gembira juga disampaikan kepada para gembala. Gembala adalah orang yang menjaga ternak. Tuhan memberikan kabar itu kepada para gembala
karena gembala itu orang yang sederhana. Tuhan datang ke dunia untuk siapa saja, yang miskin, yang kaya, siapa saja. 3 raja dari timur atau yang disebut dengan orang Majus kan. Orang Majus itu artinya orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka mencari tempat kelahiran Yesus dengan petunjuk bintang. Ketika mereka menemukan tempat kelahiran Yesus, mereka sangat bahagia. 3 orang Majus itu bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Ketika sampai di kandang itu, mereka membawa persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tuhan memang datang untuk siapa saja, yang sederhana seperti para gembala, yang kaya dan pintar seperti 3 raja dari timur. Yesus dengan petunjuk bintang. Ketika mereka menemukan tempat kelahiran Yesus, mereka sangat bahagia. 3 orang Majus itu bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Ketika sampai di kandang itu, mereka membawa persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tuhan memang datang untuk siapa saja, yang sederhana seperti para gembala, yang kaya dan pintar seperti 3 raja dari timur. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Lani berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Lani diberi boneka neneknya. Apa yang bisa dilakukan Lani? Lani mengucapkan terima kasih. Lani bermain dengan saudaranya. Nah, sekarang tulis di bukumu ya, apa yang bisa dilakukan oleh Udin. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Tertulis ya. 2. Jika ayah membantu, apa yang harus Udin katakan? Udin juga sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Paman Udin membuat lomba lompat engklek, lompat dengan 1 kaki. Yuk anak-anak coba engklek ya. Divideokan ya. Terima kasih. Bocah-bocah ayo sinau basa Jawa kaca 47. Nomor 1. Ucapan O ing tembung loro. O. Padha ucapane ing tembung A. Encon. B. Ora. C. Goroh. Nomor kali. Sikap sikil ngadeg ditentang arane A. Slonjor. B. Begagah. C. Jinjit. Nomor 3. Tembung mirengake tegese A. Miringake. B. Marengake. C. Ngrungokake. Nomor 4. Tembung didangu tegese A. Ditakoni. B. Diwenehi. C. Dikongkon. Nomor 5. Tembung sembrono tegese A. Ngati-ati. B. Cengengesan. C. Ngrungokake. Nomor 6. 4.5 lenggae sing tata. A. Tambah. B. Ping. C. Nuli.
tembange nggih papat lima. Nomor 7. Yen mirengake wulangane Pak Guru titik-titik. A. Dadi bodoh, B. Dadi pinter, C. Dadi sembrono. Nomor 8. Aja padha sembrono muda. A. Ora bisa, B. Dadi bisa, C. Ora krasa. Nomor 9. Isine tembang 1, 2, 3 yaiku A. Sregep sinau, B. Aja sembrono, C. Gelem rekoso. Nomor 10. Yen diulang tangane A. Jowal jawil, B. Sedeku, C. Keplok. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Hari ini kita belajar kembali ya. Kita akan belajar tentang berat benda, tapi menggunakan ukuran yang tidak baku. Kalau kemarin kita belajar tentang ukuran tidak baku untuk mengukur panjang ya. Kalau sekarang kita mengukur berat. Kalau kemarin panjang ada 4, jengkal, hasta, depa, dan langkah. Sekarang kita menggunakan ukuran tidak baku untuk mengukur berat benda. Kita menggunakannya, namanya apa? Benar, hammer. Anak-anak pasti kita bisa menggunakan di bagian pintu ya. Kita taruh plastik di samping kiri dengan samping kanan. Kalau posisinya seperti ini, yang rendah artinya lebih berat, yang di atas artinya lebih ringan. Coba kita juga taruh. Nah, kalau lurus seperti ini namanya seimbang. Berat bola seimbang. Nah, berat bolanya seimbang. Karena kita mau ukur bola yang ini ya. Bola kita mau ukur dengan perbandingkan dengan kelereng. Ada berapa kelereng yang sama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, sudah lurus. Artinya satu bola di bola tenis sama dengan 10 kelereng. Beratnya sama ya. Bendera punya spidol. Di sini spidol. Belum seimbang. Kita menggunakan kelereng ya. Anak-anak bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah kalian. Ya. Kita ukur satu spidol beratnya sama dengan berapa kelereng ya? 1, 2, 3. Oh, sudah lurus. Berarti satu spidol beratnya sama dengan 3 kelereng. Tuh, kita mengukur berat benda menggunakan satuan yang tidak baku. Kita menggunakannya kelereng. Sekarang Bendera punya lem. Di sini. Kita ukur berapakah kelereng yang kita perlukan supaya menjadi seimbang sama berat. 1, 2, 3, 4. Sudah lurus? Iya, berarti lem itu beratnya 4 kelereng. Sekarang kita membandingkan berat benda. Benda punya spidol, taruh sebelah sini, dan ada pensil, taruh sebelah sini. Manakah yang lebih berat? Nah, yang lebih berat posisinya lebih rendah adalah spidol. Yang ringan posisinya lebih tinggi adalah pensil. Berarti spidol lebih berat daripada pensil. Pensil lebih ringan daripada spidol. Benda kain dan bola dan
lebih berat? Ada bola dan ada lem. Mana yang lebih berat? Benar, bola, karena lebih rendah. Mana yang lebih ringan? Benar, lem, posisinya di atas. Belajar anak-anak. Kelereng. Tuh, kita mengukur berat benda menggunakan satuan yang tidak baku. Kita menggunakannya kelereng. Sekarang Dano punya lem. Taruh di sini. Kita ukur berapakah kelereng yang kita perlukan supaya menjadi seimbang sama berat. 1, 2, 3, 4. Sudah lurus? Iya, berarti lem itu beratnya 4 kelereng. Sekarang kita membandingkan berat benda. Benda punya spidol, taruh sebelah sini, dan ada pensil, taruh sebelah sini. Manakah yang lebih berat? Nah, yang lebih berat posisinya lebih rendah adalah spidol. Yang ringan posisinya lebih tinggi adalah pensil. Berarti spidol lebih berat daripada pensil. Pensil lebih ringan daripada spidol. Berilah kalian dan bola tadi. Kita bandingkan ya, mana yang lebih berat. Ada bola dan ada lem. Mana yang lebih berat? Benar, bola, karena lebih rendah. Mana yang lebih ringan? Benar, lem, posisinya di atas. Belajar anak-anak. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Hari ini, hari Sabtu, anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk pas hari Senin ya. Belajar sesuai jadwalnya. Dan untuk yang tentang Jawa, kalau anak-anak sudah siap, bisa dikirimkan ya videonya. Silahkan anak-anak hari ini, seperti biasa hari Sabtu, menjaga kebersihan kuku dan telinganya. Terima kasih, Tuhan memberkati.